Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Ayo, kita lanjut lagi dari kisah Duda Tampan 88. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu. Mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia lanjutannya. Di mana bumi dipijak, di situ gaib dijunjung. Suara burung-burung hutan dan hangatnya segelas kopi menemaniku di pagi hari ini. Rian sudah berangkat bekerja pagi tadi. Sudah 3 hari berlalu sejak malam yang mengerikan itu. Semua kengeriannya masih terngiang di kepalaku. Entah kenapa sejak hari itu Rian terlihat lebih pendiam dari biasanya. Dra, kamu di rumah? Suara ketukan pintu diikuti oleh suara orang yang kukenal. Iya, itu suara Pak Dion. Iya Pak, bentar, jawabku langsung menuju ke pintu untuk membukanya. Seperti hari biasanya, Pak Dion mengenakan pakaian singlet ditemani dengan celana pendeknya. Sibuk gak Dra? Nanti siang temenin saya ya, ujar Pak Dion sesaat setelah pintu terbuka. Boleh Pak, tapi kemana? Ujarku bingung. Kita ke Teluk Pandan, nengokin kebun saya, jawabnya santai. Oh alah, oke, nanti siang ya Pak, ujarku dengan senyum kecil. Ya udah, nanti habis duhur saya kesini lagi Andra, ujar Pak Dion sembari meninggalkanku. Teluk Pandan, di mana itu? Pikirku dalam hati dengan kembali menutup pintu. Siang itu, aku dan Pak Dion berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Ya, untuk ukuran orang yang separuh baya, sepertinya motor ini terasa terlalu garang. Dan juga ini pertama kalinya aku menaiki motor trail. Yap, motor trail tinggi dengan ban bermotif kotak-kotak seperti tahu. Motif pacul tuh banyak kalau di tempat saya. Oke lanjut. Hingga setelah kami mulai memasuki jalan tanah yang cukup terjal, aku baru tahu kegunaan dari ban kotak-kotak ini. Pak, kita nggak salah jalan kan ya? Ujarku mulai panik. Saat lama-kelamaan, kami mulai meninggalkan peradaban dan memasuki hutan. Kebun yang ada di pikiranku adalah sebuah lahan garapan yang terletak tidak jauh dari pemukiman. Tapi sepertinya semua ekspektasiku salah. Enggak Dra, habis turunan gunung di depan kita sampai, ujar Pak Dion sambil menaik turunkan gas karena jalan terjal. Tak lama kemudian kami sampai di sebuah kebun dan memang seperti bayanganku sebelumnya. Sebuah lahan garapan yang cukup luas dengan sebuah gubuk kayu kecil untuk istirahat. Tapi dengan jarak kira-kira 5-6 km dari rumah penduduk terdekat. Jika tadi aku tahu, mungkin aku tidak akan mengiyakan ajakan Pak Dion. Ini kebun saya, Ndra, ujarnya sambil melangkah ke arah gubuk kayu. Iya Pak, kebun, jawabku bingung karena memikirkan betapa jauh lokasi kebun ini. Dan juga jika terjadi sesuatu, jangankan sinyal handphone, berteriak sekencang-kencangnya pun hanya akan didengar oleh hewan-hewan hutan. Sesaat setelah kami duduk, Pak Dion mengeluarkan termos berisi kopi dan 2 gelas plastik dari tas yang dia bawa. Sayup-sayup terdengar dari kejauhan suara gergaji mesin dari kejauhan. Loh Pak, itu penebangan ilegal ya? Ujarku kaget. Bukan Dra, itu orang merintis lahan. Ya seperti ini, ujarnya dengan menyalakan sebatang rokok. Pak, ngomong-ngomong, nasib si Kuyang gimana? Tanyaku penasaran karena tiba-tiba teringat kejadian 3 hari yang lalu. Udah diberesin si Anto sama polisi kok kemarin. Ya cuma beritanya emang
jangan sampai kesebar warga, bisa kacau, ujar Pak Dion sambil menghela nafas. Iya Pak, bukannya pada ketakutan malah yang ada selfie tuh orang. Hehehe, jawabku. Iya. Endra, kamu belum dapat kerjaan kah? Ujar Pak Dion yang tiba-tiba langsung menatapku serius. Belum Pak, saya lagi nyari-nyari juga ini, ujarku lesu. Walah, ya sudah, nanti saya tanya teman-teman saya di bengkelnya ada kerjaan apa enggak, ujar Pak Dion dengan menepuk pundakku. Tiba-tiba dari semak-semak di depan terdengar suara. Datanglah seorang pria bertelanjang dada dengan tubuh penuh tato. Dan yang paling mengagetkanku adalah datangnya dia membawa parang. Sontak saja aku langsung melompat ke belakang Pak Dion. Pak, perampok Pak, kataku gemetar. Rampok jarnya. Itu Sami temanku, ujar Pak Dion dengan tawa lebarnya. Aduh, malu juga rasanya. Sudah salah menduga teman Pak Dion ini adalah perampok dan dia pun ikut tertawa lebar. Maaf Pak, saya nggak tahu. Maaf sekali, ujarku dengan tertunduk. Nggak apa-apa sudah, ujar Pak Sami. Pak Sami pun ikut duduk dengan kami dan mereka berdua mengobrol cukup lama dengan bahasa yang tak kupahami sama sekali. Ndra, saya tinggal sebentar ya. Kamu tunggu di sini dulu, ujar Pak Dion. Iya Pak, enak nih suasananya. Kalau saya ketiduran nanti bangunin ya Pak. Jangan ditinggal. Hehehe, ujarku sambil merebahkan diri. Mereka berdua meninggalkanku sendiri dan menghilang di tengah semak belukar hutan. Ku nikmati kesendirianku dengan mendengarkan suara-suara burung di sekitarku. Murai. Gumamku terkejut saat melihat seekor burung di salah satu dahan pohon. Kucek mataku untuk memperjelas pandangan, dan aku yakin aku tidak salah melihat. Itu memang burung murai. Tidak, bukan hanya satu, mereka ada banyak. Gila nih, di sini murai liar. Nangkap satu lumayan nih, ujarku kagum saat melihat ke sekitarku. Burung murai adalah salah satu burung yang menjadi favorit para penggemar kicau di Jakarta. Harganya lumayan mahal, berkisar antara 2,5 hingga 5 juta. Aku tahu karena dulu pemilik bengkel tempatku bekerja di Jakarta memelihara salah satunya. Tapi di sini mereka liar. Tanpa pikir panjang, aku pun mencoba melangkah pelan mendekati kerumunan burung itu. Tak terasa aku melangkah hingga gubuk tempatku duduk tadi sudah tak terlihat lagi. Nangkepnya gimana ini? Gumamku dalam hati dengan melihat pucuk pohon yang dihinggapi burung-burung ini. Tempatnya terlalu tinggi. Walaupun ku panjat, tak ada jaminan dia akan diam saat kutangkap nanti. Entah dari mana, tiba-tiba angin dingin mengenai belakang leherku dan seketika itu pula aku merinding. Tapi aku sama sekali tidak mempedulikannya. Karena suasana terang dan nafsuku karena melihat kertas-kertas merah jambu bergelantungan di ranting pepohonan. Balik ke Jakarta, bawa murai 100 biji. Kayak mendadak gue. Rian bego, 5 tahun di sini kenapa kagak ditangkepin sih ini? Gumamku melanjutkan usahaku. Dek, sebuah suara sapaan mengagetkanku. Handaka mana Ikam? Maaf, saya temannya Pak Dion. Saya diajak lihat kebun, ujarku sambil membalikan badan. Tapi saat aku membalikan badan, tak seorang pun ada di sekitarku. Benar-benar sepi. Aku menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Benar-benar tak ada seorang pun. Salah dengar kayaknya nih aku. Tidak mungkin. Tapi suara tadi sangat nyata. Di tengah kebingungan aku kembali melangkah mengikuti suara burung murai tadi. Tubuhku menabrak sesuatu, menabrak seseorang. Tapi tak ada apapun di hadapanku. Dengan pucat pasi dan tubuh gemetar, aku mencoba berlari kembali ke arah gubuk kayu tempatku bersama Pak Dion beristirahat tadi.
Tapi aku tak bisa berdiri. Kakiku seperti ada yang memegang. Semakin aku meronta, semakin erat cengkraman yang kurasakan di kakiku. Kulafalkan semua surat Al-Quran yang kuhafal dengan sekencang-kencangnya, tapi cengkraman di kakiku tak kunjung reda dan suara keras benda jatuh terdengar di dekatku dan cengkraman itu pun hilang. Entah apa yang terjatuh tadi, aku tak berani mencarinya. Kukerahkan semua tenagaku untuk berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang hingga aku tersandung sebuah pohon mati yang telah tumbang hingga aku tersungkur di tanah. Terdengar suara tawa yang khas tepat di belakangku. Seketika itu pula tubuhku merinding hebat dan kaku. Perlahan aku menoleh ke belakang. Sesosok wanita mengenakan pakaian serba merah, berwajah putih pucat dengan lingkar mata hitam pekat, menertawai dengan melihat ke arahku. Ampun mbah, ampun mbah, saya nggak ada niat jahat mbah, ujarku keras dengan bersujud di depannya tanpa berani membuka mata. Ampun mbah, ampun, ujarku berteriak secara berulang-ulang tanpa berani mengangkat kepala sedikit pun. Tapi tawa khas yang mengerikan ini tetap terdengar di telingaku. Ini masih siang kan? Gila. Umpatku dalam hati sambil dipaksa mendengarkan suara yang membuat semua bulu kuduku merinding. Kresek. Suara langkah kaki mendekatiku di tengah tawa yang tak kunjung berhenti ini. Mendekat dan semakin mendekat. Pak. Tiba-tiba sesuatu yang dingin menyentuh tenggukku. Aku berteriak sekencang-kencangnya di tengah semua kengerian yang kuhadapi, berharap ada seseorang yang mendengarku. Hilang? Ujarku dalam hati setelah beberapa saat tak mendengar suara tawa itu. Perlahan ku buka mataku dan melihat sekitarku. Alhamdulillah, Mbah Merah udah hilang, ujarku lega. Ups, spontan saja, langsung kututup mulutku dan berlari ke arah gubuk itu. Sampai di gubuk kayu itu, nafasku terasa sudah mencapai ujungnya. Padanganku mulai berkunang-kunang. Tapi tunggu, siapa mereka ini? Ujarku bingung melihat sekitarku ramai dengan orang-orang. Loh, kok gue di sini? Tapi ini di mana? Lah, kemana tuh gubuk barusan? Kebingunganku semakin bertambah. Karena sekarang aku tengah berada di atas sebuah balai besar dan orang-orang di sekitarku. Pakaian mereka seperti pakaian suku pedalaman, tapi entah di mana. Laki-laki bertelanjang dada dan perempuan mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Setiap mereka melewatiku, mereka menatapku tajam, tapi tak sepatah kata pun mereka ucapkan. Gue diculik. Apa gue mau direbus? Pikirku ngeri saat melihat ke pusat dari kesibukan ini adalah sebuah api besar yang menyala. Salah satu pria dengan pakaian paling mencolok di antara yang lain di dekat api terlihat menyeret sesuatu. Pisau besar di tangannya mirip sekali dengan parang Pak Dion. Tapi tunggu, yang diseret itu tidak mungkin. Itu dua buah kepala manusia. Dia melihat kepadaku dengan tatapan tajam, dengan matanya yang bercat garis merah menyala. Dra! Suara yang tak asing memanggilku. Ya, itu suara Pak Dion. Kuarahkan pandangan ke sekitarku untuk mencari Pak Dion dan prak! Tamparan yang cukup keras mendarat di pipiku. Bangun, Dra! Dra, bangun! Ujar Pak Dion panik. Pak, saya udah bangun, ujarku untuk memecah Pak Dion menuang kopi dari termosnya kecil ke wajahku. Waduh, saya kira kamu mati, Ndra. Bikin panik saja. Dibangunin dari tadi gak bangun-bangun, ujar Pak Dion. Aduh, cuma mimpi, ujarku pelan tanpa didengar oleh Pak Dion. Keadaan ini masih membingungkanku. Aku ragu untuk bercerita pada Pak Dion apa yang kualami tadi. Alih-alih pulang malah diajaknya berburu Mbah Kunti Merah.
tidak, membayangkannya saja sudah membuatku merinding. Pak, pulang yuk, ujarku pada Pak Dion yang sedang menyalakan rokok. Nanti dulu Ndra, kita nikmatin suasana ini dulu, dengerin hutan ngomong, ujar Pak Dion sambil merebahkan tubuhnya. Loh, teman bapak kemana tadi? Tanyaku pada Pak Dion, karena sedari aku sadar tak sekalipun melihat Pak Sami lagi. Udah pulang dia, ujar Pak Dion datar. Pak, tadi saya lihat murai, kita tangkep yuk Pak. Mahal banget harganya kan kalau di Jakarta, ujarku saat melihat seekor burung murai di pucuk salah satu dahan. Murai Medan mahal Ndra, kalau murai Borneo murah, paling cuma 200-300 ribuan aja harganya di sini. Lagian kita nggak bawa jaring atau lem, ujar Pak Dion. Hah? Bedakah? Tanyaku bingung. Buntutnya aja lihat nah, Medan kan panjang, Borneo pendek, ujarnya sambil menunjuk seekor burung murai yang ada di atas pohon. Iya ya, oh jadi murai Borneo murah, ujarku sambil mengangguk-anggukkan kepala. Di sini banyak Ndra, murai, kacer, cuca ijo, pentet, perenja, ciblek, konin, ya asal izin dulu yang baik-baik sebelum menjerat tuh burung. Kalau kamu mau nanti saya kenalin teman saya, ada tukang pikat burung, ujar Pak Dion panjang lebar. Tak terasa kami mengobrol hingga pukul 4 sore, dan akhirnya Pak Dion mengajakku untuk pulang. Si Mbah telah terlihat terparkir di depan kontrakan Rian saat aku dan Pak Dion tiba. Rian udah pulang tuh, ujar Pak Dion padaku. Iya Pak, saya pulang dulu ya Pak. Makasih udah diajak jalan-jalan ya, ujarku dengan meninggalkan Pak Dion. Saat memasuki kontrakan, Rian tak terlihat di ruang depan. Tuh bocah langsung tidur apa ya? Tanyaku dalam hati. Suara erangan terdengar pelan dari arah kamar. Benar saja, Rian terbaring di kamarnya dengan wajah pucat. Lu ngapain? Tanyaku pada Rian. Gak apa-apa Ndra, lu udah makan belum? Gue bawa makanan tuh, ujar Rian sambil menuju ke arah meja dapur. Ya udah, makan bareng yuk, gue panasin ya. Gue bikinin teh hangat sekalian, ujarku menuju ke dapur. Ndra, gak tahu kenapa nih, badan gue meriang dari tadi siang. Masuk angin kali ya, ujar Rian setelah kami makan. Tuh ada tolak angin Yan, habis minum langsung istirahat lu, ujarku sambil menyalakan sebatang rokok. Ndra, lu habis dari mana? Tanya Rian. Itu Yan, nemenin Pak Dion, nengokin kebunnya tadi, lupa namanya, teluk apa, tahu dah, ujarku datar. Aku sengaja tak menceritakan kejadian tadi, mungkin hanya akan menambah penyakitnya. Lu besok keliling Ndra, cari kerjaan, gue besok libur. Pakai aja noh Simbah, tapi lu sendiri aja ya, gue istirahat di rumah, ujar Rian sambil kembali ke kamarnya dengan wajah masam. Ah, bener juga, sudah terlalu lama sejak aku datang hingga hari ini. Aku tidak melakukan apapun yang menghasilkan. Sudah saatnya bergerak dan kembali pada tujuan awalku saat berangkat ke sini. Jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi Rian sudah tertidur lelap. Aku memutuskan untuk keluar untuk menghilangkan jenuhku. Bontang sepi banget, gerutuku dalam hati sambil melangkah meninggalkan rumah. Ndra, sini Ndra, teriak Pak Dion dengan melambaikan tangan dari teras rumahnya. Iya Pak, ujarku dengan berjalan ke arahnya. Loh, Pak Sami di sini? Kapan nyampe Pak? Ujarku saat melihat Pak Sami sedang duduk di teras rumah berdua dengan Pak Dion. Dari tadi saya, ujarnya dengan senyum kecil. Gini Ndra, kamu kan mau nyari kerjaan, ikut sama Pak Sami aja noh, jadi Chen Shao, ujar Pak Dion. Makasih banyak Pak, ujarku bersemangat. Tapi Chen Shao apaan? Lanjutku. Udah, kamu kan butuh kerjaan, ikut aja dulu. Kalau 3 minggu kamu gak betah, kamu boleh pulang. Tapi sebelum 3 minggu, kita gak pulang Ndra,
nginep di sana, ujar Pak Sami. Kalau kamu mau lusa kamu bisa ikut saya, lanjutnya. Tapi saya belum bikin atau nyiapin surat lamaran, Pak, ujarku lesu. Gak masalah, yang penting kamu kuat mental, sehat sama siap kerja aja, sahut Pak Sami. Dra, saya buatkan kopi ya, ujar Pak Dion yang langsung meninggalkan kami, memasuki rumahnya sebelum sempat aku menolak. Malam ini kuhabiskan dengan mengobrol di depan rumah Pak Dion hingga pukul 2 malam saat aku dan Pak Sami masing-masing berpamitan. Singkatnya, pagi hari saat aku sudah di depan rumah Pak Sami yang ternyata tidak terlalu jauh dari rumah Rian. Hari ini adalah hari pertama aku bekerja pada Pak Sami. Semalam dia sudah memberiku sepatu safety yang terlihat mahal. Mesti kerja bener-bener nih, ujarku dalam hati menyemangati diri. Kita berangkat, Dra, ujar Pak Sami masuk ke sebuah mobil 4-wheel drive berwarna putih yang terlihat sangat kotor dengan noda lumpur di sana sini. Bodoh banget sih gue, kenapa gak nanya dulu, bodoh, gerutuku dalam hati saat mobil yang kami tumpangi masuk ke sebuah jalan setapak yang mengarah masuk ke hutan, dan semakin lama semakin meninggalkan peradaban. Ternyata yang dimaksud chainsaw itu adalah chainsaw, gergaji mesin. Iya, pekerjaan ini adalah menebang pohon, jauh masuk ke dalam dan semakin masuk ke dalam hutan yang rindang dengan segala nyanyiannya. Entah berapa lama sudah kami berkendara hingga akhirnya kami sampai di sebuah rumah panggung yang cukup besar di pinggir jalan setapak di tengah hutan. Sampai, Dra, ujar Pak Sami turun dari mobilnya. Horor dan tak ada jalan pulang. Itulah yang terngiang di kepalaku saat aku turun dan melihat ke sekitarku. Pepohonan yang lebat mengelilingi rumah panggung tua yang besar. Kami memasuki rumah itu dan ternyata dihuni oleh sekitar 14 orang. Cukup sepi untuk ukuran rumah sebesar ini. Kenalin, ini Indra. Jagain ya, jangan diapa-apain, ujar Pak Sami kepada 14 pasang mata yang melihat kepadaku sambil menyerahkan 2 kantong plastik besar yang sepertinya isinya adalah bahan makanan. Kamu nyantai aja dulu, Ndra, biar Tony masak dulu. Habis sarapan kita baru kerja, lanjutnya. Saya bantuin masak, Pak, saya jago kalau masak, ujarku bersemangat. Yo wes, bantu aku, ujar orang yang tadi ditunjuk oleh Pak Sami dengan nama Tony. Mungkin ini lebih tepatnya bisa disebut dapur alam terbuka. Ya, sepertinya semua kegiatan masak-memasak dilakukan di sini, di bawah rumah panggung, dengan ditemani tiang-tiang penyangga rumah. Tapi sesuatu yang janggal mengganjal di pikiranku. Di atas hanya ada ruang terbuka yang luas dengan satu bilik kecil tertutup triplek untuk mengganti baju. Dan dapur ada di bawah sini. Di mana kamar mandinya? Pikirku dengan melihat sekelilingku. Kamu kenal di mana sama Pak Sami, Dra? Ujar Mas Tony membuyarkan lamunanku. Oh iya, dikenalkan Pak Dion, jawabku polos. Sebelumnya kerja di mana, Ndra? Tanyanya lagi. Dari Jakarta saya, Mas. Dulu sih di PT itu. Terus terakhir jadi chef di restoran Jakarta, jawabku. Dah kok bisa nyangsang Kembontang ini gimana lu? Lanjut Mas Tony penuh selidik. Panjang, Mas, kapan-kapan saya ceritakan, ujarku dengan senyum kecil. Tak lama kemudian, Indomie yang kami masak sudah matang dan kami kembali ke dalam rumah. Setelah makan dan sedikit mengobrol, kami semua siap untuk memulai pekerjaan yang aku tak tahu apa yang nanti akan kulakukan. Dra, kamu ikutin si Andri sama Pak Disukun ya, loading ke mobil. Yang lain kayak biasanya. Oke, kita mulai, ujar Pak Sami dengan tegas. Iya, Pak, jawabku. Tapi mana Pak Disukun? Mana Andri? Ujarku dalam hati, mengikuti mereka semua melangkah keluar. Begitu kami menuruni lereng, baru terlihatlah satu traktor keruk yang lebih besar daripada yang biasa kuliah di Jakarta.
Di Jakarta aku biasa menyebutnya Belco. Satu mobil truk kuning bertuliskan diesel dengan bentuk mirip seperti mobil Pertamina saat mengantar premium. Dua truk besar mirip-mirip truk yang sudah terisi kayu seperti pada film Final Destination. Dan satu mobil perata tanah yang terparkir di tanah lapang yang sudah digarap dengan rapi. Lebih jauh sedikit di tengah ada sebuah pos tempat menyimpan chainsaw dan perlengkapan safety lainnya. Keren, ujarku dalam hati melihat alat-alat berat yang terparkir dengan gagah. "Woi Indra, sini!" ujar seseorang dengan melambaikan tangan padaku yang kuasumsikan dia adalah Andri. "Tinggal kamu teriakin aja kalau udah pas posisinya. Nanti pas Mas Sugeng mau menurunkan gelondongannya, kita loading di sini dulu. Nanti baru dipindahkan ke truk selanjutnya yang datang," ujar Andri padaku sambil memberi gambaran dengan tangannya. "Siap," ujarku penuh percaya diri. "Kalau teriak-teriak sih gue ahlinya," ujarku dalam hati yang merasa tampan dengan mengenakan helm safety. Apanya yang teriak-teriak aja, gerutuku pelan di tengah terik matahari yang tepat berada di atas ubun-ubun. "Dak, jangan ngelamun, awas tuh di atas kamu," ujar Andri berteriak saat ada sebuah batang pohon yang tergantung di tali bergerak perlahan ke arahku. 86 dor, ujarku sesigap mungkin. "Tetet. Dak, break, ayo," ujar Rian dengan melambaikan tangannya. Panas sangat terasa karena matahari berada tepat di atasku. Helm safety pun sepertinya tak mampu banyak menolong. Ku ikuti Andri berjalan menuju sebuah pondok kecil yang berada di pinggir tanah lapang yang mengarah ke jalan setapak utama. "Loh, pada bawa motor kah?" tanyaku pada Andri sembari menunjuk ke barisan motor yang terletak di belakang pondokan ini. "Iya, biar pada gampang beli rokok, sabun, makanan tuh di warung depan. Sama kalau mau pulang kan jadi enak," ujar Andri sambil merebahkan tubuhnya. "Kenapa nggak ditaruh di atas? Mobil Pak Sami aja bisa kan?" tanyaku sambil menunjuk ke arah rumah panggung yang terletak tepat di atas lereng di samping tanah lapang ini. "Jalan muternya kejauhan, Dra. Lagian naik turunnya kalau kesini kan nggak terlalu jauh," ujarnya santai. Suasana menjadi ramai seketika setelah yang lainnya juga menyusul kami ke pondokan ini. Tak lama kemudian Mas Tony datang dengan membawa plastik hitam besar yang terisi penuh dengan udang yang berukuran sama dengan telapak tanganku. "Bantu nih, bikin api," keluh Mas Tony melihat semua rekannya bertelentang rapi seperti ikan asin yang dijemur. "Sini Mas, saya bantu," ujarku mendekatinya. Api pun dinyalakan dan kami siap memanggang udang yang dibawa oleh Mas Tony. "Wih Mas, gedenya. Makan satu juga kenyang ini sih. Mahal ini ya?" ujarku kagum. "Gratis itu Ndra, dapat jaring di sungai bawah sana," ujarnya. "Jaring? Sungai? Segede ini Mas? Mas Tony sendiri yang nyari? Oh, Mas Tony ini juru masaknya ya?" racauku penuh pertanyaan pada Mas Tony. "Iya, jaring Ndra. Banyak di sini ginian sih. Kalau bosan udang ya mancing ikan atau nembak kijang. Ya pokoknya apa yang bisa dimakan rame-rame lah. Kan lumayan tuh, uang makan jadi utuh." "Bukan, saya bukan tukang masaknya. Ini sih gantian. Setiap hari ada yang kebagian satu orang berburu makanan," ujar Mas Tony sambil tetap sibuk memanggang udangnya. "Kamu baru Ndra. Siap-siap mental aja yang kuat," lanjutnya dengan nada serius. "Anak baru jangan ditakutin Mas Ton," ujar Andri menimpali. "Maksudnya apa nih?" tanyaku penasaran. Istirahat berlangsung selama 2 jam dan ini dimanfaatkan oleh sebagian besar dari kami untuk tidur. Hanya tinggal aku berdua dengan Pade Slamet yang terjaga sambil membakar rokok. "Pade, ini resmi atau gimana? Takut juga saya. Soalnya lupa tanya-tanya ke Pak Sami," tanyaku membuka obrolan pada Pade Slamet. "Resmi Ndra, kita kan di PT ini. Kamu gak dijelaskan kah? Asal ikut aja gitu?" jawabnya dengan nada lembut. "Enggak Pak, saya kegirangan aja ada yang ngajak kerja. Udah kelamaan saya nganggur soalnya," hehehe, ujarku. "Walah, anak muda emang begitu, terlalu semangat," ujarnya santai. "Kalau ikut yang ilegal juga saya pernah dulu Ndra. Wih, tiap hari bawaannya panik sama merinding," lanjutnya.
Iya, kalau ilegal kita nggak pakai izin pemerintah setempat. Kita hubungannya sama suku pribumi langsung. Sakti-sakti itu, ujarnya bersemangat. Aku lihat sepertinya Pade Slamet adalah orang yang senang menceritakan masa lalunya. Bisa terbang gak Pak? Itu yang sakti-sakti? Tanyaku bercanda. Bukan, mereka gak kelihatan, ujarnya serius dengan mata agak melotot. Jadi mereka nemenin saat saya nebang. Meskipun polisi hutan lewat di depan muka kita, mereka gak akan lihat kita, lanjutnya. Mendengar ucapan Pade Slamet, aku langsung teringat salah satu adegan film Harry Potter saat mereka tak bisa dilihat oleh sekumpulan Deathly Hallows saat mereka di hutan. Sesakti itukah Pak D? Ngerinya, ujarku sedikit merinding. Ya begitulah, tapi entah kenapa pribumi kayak suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, kalau ada mereka yang halus gak berani ganggu, ujarnya dengan tatapan mata tajam ke arahku. Obrolan kami dihentikan oleh bunyi sirine yang berbunyi menandakan waktu istirahat telah habis. Hari pertama bekerja adalah hari yang sangat panjang. Waktu seakan berjalan 18 kali lebih lambat dari biasanya. Entah berapa kali sudah aku melihat jam tanganku yang tiap detiknya seakan tak mau berjalan. Dan sore hari pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 4 saat sirine berbunyi memaksa kami semua untuk menghentikan kegiatan. Rasa lelahku seharian terbayar sudah dengan perasaan lega mendengar alunan sirine yang menurutku aneh itu. Dengan tubuh yang basah oleh keringat, kulangkahkan kakiku mengikuti Andri kembali ke rumah panggung. Dra, mandi, ayo, ujar Andri padaku yang sedang merebahkan diri di teras rumah panggung. Di mana? Aku lo nggak lihat kamar mandi, ujarku polos. Di bawah, belakang pondokan yang tadi, agak turun ada sungai, ujarnya dengan tangan menunjuk-nunjuk ke arah bawah. Ramai-ramai kan? Ujarku bingung. Enggak, kalau malam kita berempat aja sama Pade Slamet. Pade Sukun yang lainnya pulang pakai motor, ujarnya sambil meninggalkanku turun ke bawah. Tunggu Ndri, ikut, ujarku sembari bergegas mengambil handuk. Tak jauh memang. Mungkin hanya berjarak 200 meter dari rumah panggung yang berada di atas. Tapi dari sisi manapun aku melihatnya sungai ini seperti berada dari dunia yang lain. Bukan karena keangkerannya, tapi air yang bening ini adalah sebuah hal yang seumur hidupku baru pertama kali melihatnya. Sungai dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter yang terlihat hingga dasar, dan ikan yang berenang pun terlihat. Tanpa menunggu lama, Andri pun melepas semua pakaiannya dan melompat ke dalam air. Ya, semua pakaiannya tanpa terkecuali. Ayo Ndra, ujarnya padaku. Agak risih aku menanggapi seorang pria bertelanjang bulat memanggilku. Aku yang di sana aja Andri, hehehe, ujarku sambil meninggalkan Andri. Masih baru, masih malu dia, ujar Mas Tony yang entah sejak kapan sudah ada di belakangku. Loh, gak balik Mas? Tanya Andri. Ndak Andri, lagi males aku ujarnya menyusul Andri melompat ke dalam sungai. Yowes Ndra, hati-hati yo, ujar Mas Tony melambaikan tangan. Sakit perut juga jika bayangin bahwa yang melambaikan tangan padaku adalah seorang laki-laki yang telanjang. Setelah berjalan hampir 50 meter dan yakin tak ada seorang pun, aku pun membuka pakaian dan melompat ke dalam air. Piur! Air terasa sangat segar membasahi setiap bagian dari tubuhku saat aku mulai berenang ke arah tengah. Tapi tunggu, nggak ada anaconda kan? Syuting anaconda The Bird Orchid di Kalimantan kan? Pikirku yang mulai panik dengan kesepian di sekitarku. Mas, naik mas, asa nenek mas, teriak seorang wanita mengagetkanku. Oh Mak Jang, bidadarinya Jakarta Tarup kah ini? Ujarku dalam hati karena melihat seorang wanita yang sangat cantik, berambut panjang dengan mengenakan kain yang menutupi dadanya hingga ke bawah sedang berteriak-teriak sambil melambai-lambaikan tangannya kepadaku. Kenapa Mbak? Ujarku dengan membalas lambaian tangannya dan tersenyum semanis mungkin. Ada nenek, naik mas, naik cepat, teriaknya dengan nada panik. Sejenak aku sadar, perempuan di tengah hutan, sendirian. Ada yang gak beres nih.
ujarku dalam hati dan langsung berenang ke pinggir. Tanpa pikir panjang, aku pun naik dari sungai dan kembali mengenakan pakaianku. Saat aku melihat ke seberang, wanita tadi sudah tidak terlihat. "Ah, kemana dia?" ujarku pelan. Teriak-teriak ada nenek, terus hilang. "Ah, makin gak beres ini," gumamku. Jebur, sebuah suara keras di tengah sungai menghasilkan riak yang cukup besar mengagetkanku. "Lari, Mas!" Tiba-tiba perempuan itu tepat berada di belakangku dan menyuruhku pergi. Seketika itu pula merinding menjalar ke setiap inci dari tubuhku dan aku berlari sekencang-kencangnya.